Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, ketemu lagi di pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan membahas pelajaran 5, yaitu mengenal surat Al-Asr. Sebelum kita mulai, silahkan dibuka dulu buku PAI-nya halaman 81. Pertama, kita baca dulu ya kak, surat Al-Asr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Kemudian lihat bagian B, mengenal surat Al-Asr. Al-Asr artinya waktu atau masa. Surat ini terletak pada urutan yang ke-103 dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 3 ayat kayak yang tadi kita baca. Nah, surat Al-Asr ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad masih tinggal di kota Mekah, belum hijrah ke kota Madinah ya. Isi kandungan surat Al-Asr di dalamnya ini menerangkan tentang pentingnya waktu dan ciri-ciri orang yang selamat dari kerugian. Penjelasan surat Al-Asr. Di dalam surat Al-Asr yang 3 ayat tadi ada penjelasannya. Ayat pertama, di dalam ayat pertama ini Allah Ta'ala memulai firman-Nya dengan bersumpah atas nama waktu. Maka kita tidak boleh bersumpah dengan nama selain nama Allah Ta'ala, karena bersumpah dengan nama selain Allah ini termasuk dalam perbuatan syirik. Nah, syirik ini kemarin termasuk dalam perbuatan dosa apa kak? Dosa besar. Jadi kita nggak boleh bersumpah selain nama Allah. Hanya Allah doang yang boleh bersumpah dengan nama-nama makhluk ya. Kemudian di ayat kedua, setelah Allah bersumpah dengan waktu di ayat pertama tadi, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa manusia berada dalam kerugian. Kenapa? Karena sebagian besar waktu manusia itu diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, manusia ini suka melalaikan waktu. Makanya Allah bilang manusia ini dalam kerugian karena suka melalaikan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian di ayat ketiga ini, setelah Allah Ta'ala mengabarkan bahwa manusia berada dalam kerugian di ayat kedua, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan golongan orang-orang yang selamat. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Agar kita bisa beriman kepada Allah Ta'ala dengan keimanan yang benar, maka kita harus menuntut ilmu dengan benar juga, yaitu menuntut ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Lalu golongan kedua adalah golongan orang-orang yang beramal soleh, yaitu orang-orang yang membuktikan keimanannya dengan perbuatannya. Kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi dia tidak suka beramal soleh, berarti dia itu berbohong, tidak jujur terhadap pengakuannya. Karena pepatah mengatakan bahwa ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Jadi gak mungkin orang beriman kepada Allah tapi dia tidak suka beramal soleh, tidak beramal soleh. Lalu golongan ketiga adalah golongan orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan terhadap kebenaran. Yang dimaksud adalah orang yang berdakwah mengajak orang lain untuk beriman dan beramal soleh. Lalu golongan keempat adalah golongan orang-orang yang senantiasa saling menasihati untuk tetap bersabar ya. Jadi saling menasihati satu sama lain untuk tetap bersabar. Golongan 4 ini tadi yaitu golongan orang-orang yang selamat kata Allah dalam ayat ketiga. Nah, sabar tadi, orang-orang yang saling menasihati untuk bersabar. Mengapa?
Karena sabar ini pahalanya sangat besar sekali. Allah itu nggak memberi batasan pahala untuk orang-orang yang sabar, jadi nggak ada batasannya. Nah, sabar ini ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, seperti sabar ketika menjalankan ibadah puasa, ibadah haji. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, tidak memakan makanan yang haram, tidak menzolimi orang lain. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir dari Allah, baik itu takdir yang buruk ataupun takdir yang baik. Jadi harus sabar. Nah, sabar ini sangat utama sekali bagi muslim karena pahalanya tadi sangat besar, tidak terbatas. Nah, sekian pembahasan kita pada pertemuan Al-Quran Hadis yang kelima kali ini. Setelah ini akan ada latihan yang harus kakak-kakak isi, dikerjakan dengan teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.